Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Dina Andriana, pada mata kuliah Marketing and Branding pertemuan 14. Oke, hari ini adalah pertemuan terakhir dari mata kuliah Marketing and Branding. Nah, di pertemuan 14 ini, saya akan menyampaikan segmentasi pasar berdasarkan teori generasi Strauss and Howe. Nah, di sini ada 4 generasi yang akan dibahas, yaitu generasi baby boomer, generasi X, generasi Y atau Y atau milenial, dan generasi Z, ya, generasi now. Kita mulai ya, biar jangan lama-lama. Yang pertama ini adalah generational theory. Nah, generational theory ini ditulis oleh William Strauss dan Neil Howe. Nah, teori ini menggambarkan tentang siklus generasi sesuai dengan sejarah yang ada di Amerika atau sejarah yang ada di dunia. Generational theory menggambarkan siklus hidup sesuai dengan sejarah, perubahan nilai, sikap serta tren yang berlaku di dalam setiap generasi. Di sini Strauss dan Howe membagi generasi berdasarkan kelahiran dan sejarah yang dilalui oleh masing-masing generasi tersebut. Nah, yang pertama yaitu generasi baby boomer. Generasi baby boomer lahir pada tahun 1946 hingga tahun 64. Generasi ini disebut sebagai generasi baby boomers karena di era tersebut kelahiran bayi sangat tinggi di dunia. Karakter orangnya masih sangat memegang teguh prinsip dan adat istiadat yang dianut, sehingga mereka sulit mengakses atau sulit untuk mendapatkan informasi karena adanya pemegangan prinsip yang teguh dan tradisi secara turun-menurun. Pola pikir masih dibilang konservatif alias masih kuno yang mempertahankan kebiasaan. Nilai-nilai tradisional ini sangat dipegang teguh. Atau biasanya kita sebut dengan orang yang kolot. Kebiasaannya, musiknya, cara berpakaiannya, serta cara berpolitik memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pemasaran. Namun dari sikap yang teguh tadi dan kekunoannya yang menyebabkan generasi ini pada umumnya cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan dibanding generasi di bawahnya. Kebiasaan untuk mempertimbangkan dengan matang dalam mengambil keputusan yang menyebabkan orang-orang pada generasi ini berani mengambil keputusan dalam hal yang sulit sekalipun. Bagaimana caranya melakukan pemasaran pada generasi baby boomer? Yang pertama ini ada don't refer to baby boomer as old. Jadi janganlah beranggapan bahwa baby boomer ini adalah orang yang tua. Nah, ini dianggap tidak sopan dan tidak ditoleransi oleh generasi baby boomer. Kemudian keep your promise. Jadi di sini sebagai pemasar bisa menjanjikan baby boomer bahwa produk yang diberikan atau layanan yang diberikan itu mampu memecahkan masalahnya. Jangan sampai janji-janji itu tidak terpenuhi. Nah, ini bisa membangun ketidakpercayaan jika janji dari produk tidak terpenuhi. Dan dia akan menceritakan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa produk ini nggak bagus, jangan beli ya, ini bohong. Lalu cara yang ketiga adalah fokus on customer service. Nah, di sini menyediakan atau mempraktekkan layanan pelanggan ini sebagai kunci yang sangat bisa memenangkan baby boomer. Jadi pemasar tidak hanya menjual produk saja, tapi juga menjual layanan purna jualnya. Jadi ketika sudah beli, bagaimana Bapak Ibu? Apakah produknya sesuai atau ada komplain atau tidak? Nah, ini bisa membantu pemasar untuk lebih baik lagi. Yang keempat, caranya melakukan pemasaran pada baby boomer adalah provide online resource. Ya, resources. Jadi kelompok usia ini adalah demografi yang online-nya lebih cepat. Di sini mereka menghabiskan waktu tiap minggunya untuk online, menonton televisi, sehingga mereka sehingga mereka bisa memutuskan pembelian berdasarkan
melihat tren yang ada di TV atau tren yang ada di online atau di internet. Yang kelima, encourage online purchasing. Bagi baby boomer untuk membeli produk yang dirancang pada toko online ini akan menjadi lebih sulit jika tidak bisa meyakinkannya. Jadi harus didekati dengan menggunakan misalnya tadi customer service, baru bisa membeli pembelian online. Ya. Yang keenam ada incorporate social media into your digital marketing mix. Nah, di sini bisa memasukkan sosial media yang digunakan biasanya hanya di Facebook atau website atau Twitter. Nah, jadi bisa menambahkan sosial media tadi untuk membantu dalam kegiatan promosi di marketing mix. Kemudian yang ketujuh, send mobile friendly email marketing message. Jadi mengirim pesan pemasaran melalui email juga terlihat lebih baik karena biasanya pada generasi baby boomer ini lebih senang mengecek email yang masuk. Ya. Oke, di sini saya kasihkan contoh-contohnya bahwa Dove mensasar konsumer yang baby boomers. Ya. Jeep juga sama ya. Jeep ini mensasar orang-orang yang baby boomer. Selanjutnya pada generasi kedua yaitu ada generasi X, yaitu generasi yang lahir pada tahun 65 hingga ke tahun 80. Jadi dia eranya setelah baby boomers. Kemunculan generasi X pada awal tahun 60-an atau akhir 60-an. Awal tahun 60-an hingga akhir tahun 80-an. Di sini dibandingkan lebih toleran terhadap perbedaan, termasuk dalam perbedaan ras, agama, kelas etnis, serta orientasi seksual. Jadi mereka masih bisa masih bisa toleransi. Nah, saat ini kebanyakan generasi X berada pada puncak karir, yaitu mereka yang berusia 30 hingga 50 tahun. Di Indonesia, generasi ini dibesarkan dalam situasi event politik yang cukup panas, yaitu ketika pemerintahan era Orde Baru. Secara internasional, generasi X juga menyaksikan cukup banyak konflik atau kejadian politik global seperti ada perang Vietnam, tembok Berlin, atau perang dingin. Oke, berikut tontonan yang disaksikan oleh generasi X. Di sini ada Friends, dia juga mengenal Michael Jackson, dia juga mengenal band-band rock karena pada masa itu juga band-band rock itu sangat fenomenal ya. Nah, bagaimana caranya melakukan pemasaran pada generasi X? Nah, generasi X ini tengah-tengah, tidak konservatif seperti baby boomers, tapi juga tidak sebebas-bebasnya generasi Y, generasi Y atau milenial yang kalian kenal itu ya. Nah, di sini apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu melakukan autentifikasi. Jadi menjaga keaslian brand. Generasi X punya nilai-nilai kekeluargaan yang kuat sehingga mengutamakan keselamatan dan keamanan. Kemudian ada tonality. Di sini generasi X memiliki beberapa masalah otoritas. Generasi X percaya bahwa rasa hormat harus diperoleh melalui waktu dan pengalaman. Jadi nggak ada yang instan gitu ya, menurut generasi X. Kemudian ada snail mail, surat langsung atau by post. Ya. Ini lebih efektif disampaikan kepada generasi X daripada generasi Y. Kemudian ada email marketing. Pada generasi X ini mereka cukup rutin memeriksa email yang masuk ya, sehingga pemasaran melalui email marketing atau direct marketing ini sangat bagus. Bahkan ketika pada zamannya mereka punya yang namanya komunitas itu pada mailing list, jadi email-email tertentu yang dihubungkan sehingga bisa berbagi dalam satu komunitas. Kemudian video marketing juga cocok untuk
dilakukan pemasaran pada generasi X, di mana video marketing ini bisa dibagikan melalui media sosial atau tautan pada artikel-artikel yang ada di dalam website. Nah, untuk sosial media, sekitar 80% generasi X ini punya akun Facebook, ya, yang 48%-nya selalu secara teratur dia mengecek story atau mengecek pesan-pesan yang ada di dalam Facebook. Kemudian punya website itu penting bagi generasi X. Jadi produk-produk atau brand-brand yang tidak punya website dianggap adalah brand-brand yang tidak kompeten untuk memasarkan produknya. Nah, di sini generasi X itu senang dengan produk-produk yang punya website. Jadi ada tempat mengadu selain dengan hotline, juga bisa mengadu pada website dengan memberikan komentar-komentar. Itu tadi generasi X, kemudian kita masuk pada generasi Y atau milenial, yaitu yang lahir pada tahun 81 hingga tahun 94. Generasi yang lahir pada tahun 80-an ini hingga tahun 94 tumbuh besar dalam perkembangan teknologi. Nah, sehingga generasi Y atau generasi milenial ini fasih menggunakan internet. Kemudian juga fasih menggunakan perangkat-perangkat canggih atau gadget. Nah, di sini generasi ini sudah terkoneksi selama 24 jam pada gadget dan internet. Nah, apalagi sekarang yang namanya gadgetnya sudah mulai personal, ada smartphone, ada tablet, kemudian ada laptop. Kalau dulu kan mungkin saja komputer-komputer itu digunakan secara bersama-sama, ya, pada zamannya generasi X. Tapi pada zaman generasi Y atau milenial ini, setiap orang sudah menggunakan laptop pribadi. Nah, kemudian generasi ini juga banyak mengenal yang namanya games, ya, sehingga bentuk-bentuk games dari komputer atau game konsol ini banyak mereka kuasai. Bagaimana caranya melakukan pemasaran pada generasi milenial? Yang pertama ada authentic content empower them. Jadi konten-konten yang asli itu bisa menarik minat milenial. Nah, nyatanya di sini milenial menghabiskan rata-rata 24 jam per minggu untuk online. Ya, mulai dari misalnya cek email, buka website, ngeblog, sosmed, misalnya gitu kan. Dia juga melakukan perilaku online seperti liking, pinning, sharing, tweeting, snapping, forwarding message, atau misalnya commenting pada setiap hal-hal yang mereka jumpai baik di website atau baik di sosial media. Milenial percaya bahwa media berbasis konten memberikan informasi dan dirasa otentik atau memiliki pengalaman yang sama dengan mereka. Lalu adanya outbound marketing is out. Milenial merasa terhubung dan terlibat pada pembelian, di mana pasar tradisional ini tidak lagi mendorong dan tidak lagi memfasilitasi. Metode outbound marketing misalnya seperti iklan di majalah, direct mail, spot radio itu tidak menarik lagi bagi milenial. Jadi milenial ini lebih senang tadi berbelanja secara online, kemudian melakukan pemasaran pribadi. Jadi bisa dilakukan oleh orang yang ada. Nah, di sini generasi milenial menuntut adanya pemasaran pribadi yang berorientasi pada pelanggan. Contohnya misalnya adanya iklan pop-up, ya, contoh nih adanya iklan pop-up ini adalah bentuk dari outbound marketing, di mana iklan ini dinilai mengganggu dan tidak diinginkan. Nah, itu kalau untuk generasi milenial ini biasa, jadi nggak terganggu, tinggal di close aja, gitu ya. Kemudian ada inbound marketing well-in. Kalau tadi iklan yang pop-up itu mengganggu tapi tidak terlalu diinginkan. Nah, jadi mereka lebih kepada iklan inbound marketing atau menginginkan misalnya ada postingan, ada e-book, ada video atau informasi, ada vlog, atau misalnya ada tutorial dalam melakukan sesuatu. Nah, itu lebih disenangi oleh
kaum milenial, karena 44% milenial lebih percaya pakar bukan dari orang dalam negeri atau orang asing. Jadi lebih kepada orang-orang yang mencoba produk di sosial media. Lalu ada organically made for them. Itu adalah yang notable. Jadi milenial menginginkan konten-konten yang diciptakan sesuai dengan minat mereka, tapi bukan dengan dompet mereka. Jadi ingat, kalau dia sudah suka, pasti dia akan beli. Nah, ini milenial. Milenial tidak ingin dipaksa untuk menentukan pilihannya, dan jangan menambahkan call to action pada promosi penjualan. Misalnya ada kata-kata buy, shop now, order now, atau misalnya get it now. Nah, ini nggak suka biasanya ya. Dia lebih menyukai pengalaman-pengalaman dan mencoba terlebih dahulu produknya. Ini ada contoh-contohnya ya. Lanjut, adanya content marketing is forever enticing. Jadi menurut pemasaran konten terbaru, bahwa milenial di sini lebih senang adanya konten-konten marketing. Jadi misalnya ada vlog, ada misalnya produk yang direview, itu dia senang ya. Lalu ada collaboration is key. 42% milenial tertarik membantu perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanannya dengan produk yang mereka sukai. Nah, di sini milenial itu ingin terlibat dalam menciptakan produk. Perusahaan hendaknya menanggapi hal ini bukan sebagai hal yang mengganggu, tapi bisa dijadikan sebagai proses pengembangan produk biar sukses karena sesuai dengan keinginan konsumen. Di sini contohnya ada Coca-Cola menggunakan co-creation online untuk mengungkapkan bahwa produknya itu adalah energizing refreshment. Nah, di sini mereka mendorong audiens untuk bisa membuat kreativitas dengan tema yang sama. Lalu ada use pengguna itu adalah pemilik. Milenium suka menggunakan sistem sewa dengan sebesar 35% responden lebih senang bahwa mereka itu membayar penuh untuk mengakses sesuatu barang atau produk. Misalnya dia menyewa, berbagi, atau berbarter dengan para pembeli lainnya. Lalu milenial just want to have fun. Milenial cenderung menambahkan pengalaman berbelanja lebih dari sekedar pembelian. Di sini dia ingin membuat sesuatu yang lebih menyenangkan. Fenomena tentang ini disebut sebagai folksumerisme. Ya, nah di sini contohnya penggunaan Pinterest ini bisa mewakili dari millennial just want to have fun. Di sini banyak sekali mereka buat list-list tentang apa sih yang harus dilakukan oleh memasarkan secara milenial. Baik, yang terakhir ada generasi Z atau generasi pasca milenial di tahun 95 hingga tahun 2010. Generasi Z atau generasi pasca milenial adalah kelompok manusia termuda di dunia pada saat ini. Padahal kan masih ada lagi, Bu. Iya, ada, tapi kan masih belum masuk ke dalam target market atau target sasaran pemasaran. Ya. Di sini yang lahir pada tahun 2000 hingga 2010 masuk juga ke dalam generasi Z. Walau daya beli generasi Z belum besar seperti generasi milenial, namun mereka sudah mendominasi pasar. Ya. Contohnya banyak sekali penggunaan artis-artis muda di talent iklan. Ya. Nah, ini bisa mempengaruhi pembelian juga, karena generasi milenial juga senang lihat yang muda-muda karena dia mencari kesenangan ya. 5 cara marketing to generasi Z. Fokus on experiences. Jadi anggota generasi Z senang berbagi pengalaman dengan teman sebayanya, suka mengumpulkan kenangan melalui berbagai produk. Nah, ini pemasar bisa membuat penggabungan produk dengan pengalaman sehingga
bisa mendapatkan engagement ya, bisa mendapatkan hal yang menarik bagi generasi Z. Kemudian yang kedua adalah diversify your social media. Di sini banyaknya sosial media tadi seperti ada Twitter, Facebook ini yang hanya menjangkau milenial. Nah, sekarang Z ini tidak sesederhana milenial tadi. Z lebih menggunakan platform media sosial yang punya interaksi lebih dari milenial seperti adanya Instagram, Tumblr, Snapchat, TikTok, atau misalnya Snack Video. Dari riset pemasaran sebelumnya bahwa hampir dari 3/4 generasi Z ini terlibat pada Snapchat, atau lebih dari setengahnya mereka menyukai Instagram, Tumblr, atau misalnya TikTok dalam kesehariannya. Yang ketiga, think mobile first. Nah, di generasi Z ini adalah generasi remaja, generasi yang pertama kali muncul ketika smartphone itu ada. Jadi makanya mereka lebih aware pada perangkat digital seperti laptop, tablet, smartphone. Nah, biasanya mereka aware atau misalnya ahli dalam penggunaan mobile phone. Kemudian yang keempat ada a different kind of conversion. Pada masa lalu konversi ini dilihat dari penjualan dan klik, sedangkan untuk yang sekarang, untuk generasi Z ini lebih kepada bagaimana mereka fokus pada platform seluler yang kemudian bisa mengunduh, mengikuti di Instagram seseorang, atau punya kupon-kupon yang digital atau online daripada yang fisik. Kemudian yang don't forget about digital video. Generasi Z lebih banyak berinvestasi pada platform video digital. Nah, di sini seperti adanya video YouTube, TikTok, Snack Video. Nah, ini yang sangat dikonsumsi oleh generasi Z. Kemudian ada authenticity is a king. Generasi Z lebih menghargai nilai-nilai otentik dari suatu merek. Ya, jadi dia memiliki suatu yang merek itu harus jujur dalam beriklan, jadi harus otentik. Nah, di sini generasi Z bersedia membayar lebih untuk produk yang sama asalkan dia asli atau otentik. Oke, berikutnya di sini gambar-gambar seperti apa sih generasi-generasi tersebut, kemudian bagaimana mereka mengkonsumsi media-media massa atau media-media iklan dalam kesehariannya, ya. Nanti saya tampilkan. Baik, kita sudah di akhir semester di pertemuan 14 marketing and branding. Pada pertemuan ini kita belajar tentang teori generasi dari Strauss and Howe, kemudian bagaimana caranya melakukan pemasaran pada mereka. Nah, udah akhir semester nih, masih banyak yang belum subscribe, klik dulu ya, biar tahu kalau ada uploadan video terbaru. Juga di komen, kemudian di like, dan jangan lupa share kepada orang yang membutuhkan pemahaman mengenai marketing and branding. Saya doakan mudah-mudahan UASnya bagus ya, biar nggak hair. Ingat, hair itu haram ya, jangan sampai hair. Sampai ketemu pada video pembelajaran mata kuliah lainnya yang saya produksi. Nah, saya di sini Dina Adriana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.